puji-pujian kata dan berkata, hadirlah Tuhan di tempat ini. Melawat umat-Mu, melawat jemaat-Mu. Kami siap terima lawatan. Kami siap buka hati kami, Engkau hadir melawat kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat ini karena kasih dan karunia Tuhan kita ada di tempat ini. Ya, ini menjelang hari Natal. Hari Natal itulah yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang Kristen untuk merayakannya, untuk menikmatinya bersama keluarga, untuk berpesta, untuk makan minum, untuk pakai baju Natal, baju baru dan lain sebagainya, untuk membuat drama, semua dipersiapkan dengan baik. Natal itulah momen yang harus kita ingat. Sesungguhnya datangnya seorang juru selamat. Saudara, luar biasa. Bahkan di gereja sini pun dipersiapkan dengan luar biasa oleh panitia Natal, dekor dan lain sebagainya. Tetapi yang mengusik saya, yang membuat saya kagum tentang gambar ketiga ini, pinjam stick. Gambar ketiga di belakang saya ini yang membuat saya terpesona, tertarik. Bapak Ibu, kalau lihat gambar ini, yang di tengah-tengah ini adalah gambar Tuhan Yesus lahir. Terus di sini gambar gembala, di sini gambar pinter semua ternyata. Luar biasa cuma teman-teman. Perlu Bapak Ibu ketahui, makna gambar ini bukan sekedar makna. Kalau Anda lihat gambar ini adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus, dia dengan pakai kemuliaan yang luar biasa. Kenapa kalau bunder-bunderi gitu loh, bunder-bunderi kepala. Itulah bentuk kemuliaan namanya. Bukan nanggurin enggak, itu kemuliaan namanya. Dan gambar yang pertama ini adalah orang Majus. Orang Majus itu adalah orang yang luar biasa, orang pintar, cerdas, ilmuwan, orang kaya. Tapi saudara tahu, mengapa orang Majus dia datang ke sini? Dan mengapa gembala juga datang ke sini? Apa tujuannya, apa maknanya, apa maunya? Bapak Ibu kalau lihat gambar ini bukan sekedar gambar. Dia lahir, ada di kandang domba, maka ada gambar dombanya. Yang ini datang, orang gembala ini dengan mereka bersujud, berlutut. Dia tidak bawa apa-apa. Tapi kalau orang Majus karena dia kaya, karena dia punya, dia berlimpah dengan harta, dia membawa sesuatu. Tapi dia juga sujud menyembah. Gambar ini mengartikan bahwa kelahiran Yesus itu, dia sebagai juru selamat dunia. Tetapi sekaligus dia sebagai raja di atas segala raja. Kalau dia raja, perlulah dia disembah. Baik sama orang yang pintar, sama orang yang kaya, baik pun orang yang tidak kaya, orang sederhana, seorang gembala, semua harus menyembah sama Tuhan. Dan inilah makna gambar itu, bukan sekedar nempel sesungguhnya. Makanya waktu terpampang pertama saya sudah terusik dengan gambar ini. Bapak Ibu, inilah Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Natal itu kelahiran sang raja, sang maha kuasa, raja segala raja, sang juru selamat. Allah itu perlu disembah. Dia perlu disembah. Baik orang yang gak punya maupun orang yang punya. Baik orang yang gak bodoh maupun orang pintar. Tanpa terkecuali. Gak ada membedakan. Zaman dulu sudah ada namanya hak asasi manusia. Zaman dulu belum demokrasi, belum lahir, mereka sudah demokrasinya sudah lahir.
Ini gambar yang sesungguhnya. Makna Natal yang sesungguhnya. Dia harus disembah. Siapa dia? Yesus itu. Bukan sekedar datang merayakan. Bukan sekedar pakai baju baru. Bukan sekedar makan minum. Bukan sekedar pesta drama atau kor. Bukan sekedar itu. Tapi bagaimana sungguhnya dia datang menyembah Dia. Kita bersujud, berlutut sama Dia. Mengakui sungguhnya Dialah Raja, segala Raja. Dialah Juru Selamat itu sesungguhnya. Nah ini seringkali dilupakan makna Natal sesungguhnya. Biar melalui gambar ini kita tahu sesungguhnya. Makna Natal itu Dia hanya untuk dan harus disembah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bukan sudah datang ke gereja, bukan sudah datang. Dia disembah. Kalau bukakan Matius pasal 2 ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat yang kedua. Ya, ini orang Majus dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya, dengan ilmunya, dengan pinternya, dengan cerdasnya. Dia hanya tanda bintang itu. Ditipu. Dan kami datang untuk menyembah Dia. Enggak tulisan, enggak datang kok. Datang untuk menyembah Dia. Dia melihat tandanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini tanda-tanda itu telah diberi Pak Saudara dan saya. Tanda apa? Tanda akhir zaman. Dalam Matius pasal 4 tanda-tandanya sudah jelas. Dan apa yang dilakukan? Kita datang harus menyembah Dia. Bukan yang sekedar gereja. Bukan sekedar memberi perpuluhan tantangan. Bukan. Bukan sekedar nyanyi. Bukan sekedar berdoa. Tandanya yang masih diberi sama orang Majus, tandanya sudah dilihat. Dia dari aku datang untuk menyembah Dia. Apa yang kita lakukan selama setahun ini? Hampir habis tahun 2024. 25. Sudahkah Anda menyembah Tuhan? Wes aku mau di mingguan gereja. Apakah itu menyembah Tuhan? Wes aku sudah berkorban. Apakah itu menyembah Tuhan? Saya katakan bukan. Anda lihat orang Majus ini, dia jauh sekali tempatnya, tempat tinggalnya, kota daerahnya, dan sampai menuju ke tempat Tuhan Yesus lain. Dia jauh sekali. Dia naik motor berhari-hari baru sampai. Dia ada upaya, ada usaha yang dilakukan. Dengan kekayaannya, dengan kepintarannya, dia datang mencari tanda itu. Dan akhirnya dia berjumpa. Dan dia menyembah Dia. Yesus itu Sang Juru Selamat itu. Dia paham, karena ini raja bukan sekedar raja. Tanda bintang itu lain daripada yang lain. Kedip-kedip itu lain daripada yang lain. Sudah lihat di Sumatera? 3 provinsi itu tanda apa? Di Sumatera 3 provinsi. Dan kita dibukakan itu. Itulah tanda sesungguhnya akhir zaman bahwa Dia benar-benar datang, mau datang. 3 provinsi. 1 desa, 1 kecamatan habis. Itu kebetulan? Enggak. Mungkin kita, oh itu karena apa? Kayu-kayunya, tanamannya ditebang semua. Itu kan jalarannya saja. Tapi itulah tanda yang Tuhan berikan buat setiap orang percaya. Maka sekarang jangan main-main dalam ibadah. Jangan main-main dalam pelayanan. Jangan sekedar tekok dalam ibadah. Anda lihat orang Majus ini. Dia bersiap-siap datang, mempersiapkan diri sebaik mungkin, membawa persembahan yang begitu banyak, bukan sekedar persembahan biasa. Apa sih persembahannya? Mas, menyadar musik. Masa ini berorban nih.
Hah? Itu hal yang paling berharga dia bawa. Bukan sekedar teko menyembah. Ada dia bawa kekayaan yang luar biasa. Saudara punya apa untuk datang sama Tuhan? Membawa badannya kadang-kadang sudah gak enak, khotbah sudah mulai sudah gak karuan. Wis teko wis gak bawa Alkitab, bawa HP, dibuka HP-nya ada WA bunyi, dibuka WA. Apakah itu menyembah Tuhan? Serius dia datang menyembah Tuhan. Karena dia tahu, bukan hanya dia raja, segala raja. Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan bahkan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Bukan saja dia tahu sing datang akan menyelamatkan saya. Hartaku nggak berguna. Kalau seperti kejadian semata, harta itu nggak berguna, kekayaan nggak berguna, mobil nggak berguna. Keselamatan yang berguna. Dan keselamatan itu ada yang ada dalam Yesus. Makanya dia datang ke sini dengan membawa hartanya, nggak eman-eman, nggak pelit. Dia mau berkorban karena dia mau keselamatan. Keselamatan itu gratis, tapi mahal. Karena orang tidak berdosa diberikan mahal, gratis diberikan, sehingga dibuat main-main sama orang yang kasih gratis. Tapi dia tidak, dia serius. Dia datang untuk menyembah dia. Sungguh-sungguh dia datang menyembah dia. Oke, langsung yang kedua. Gembala. Orang sederhana, hanya ngangon kambing dan nggak terlalu pinter mungkin. Orang sederhana, mungkin kalau saya katakan agak ngomong maaf dulu, miskin mungkin. Tapi Anda lihat dia datang. Lukas pasal 2. Ayat yang ke ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 15. Ya, setelah malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Sesungguhnya terjemahan bukan hanya melihat saja. Mari kita lihat untuk menyembah dia, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Wis ono tandane, wis dikandani. Kita orang percaya udah lihat tanda itu, kita udah diberitahu sama firman Tuhan berkali-kali tiap minggu. Tapi malaikat setelah diberitahu, malaikat beritahu sama kepala, dia bergegas-gegas, mari cepat kita datang. Maaf, kalau cerita semuanya domba-dombanya ditinggal. Dombanya ditinggal, dia cepat-cepat langsung menghampiri Yesus untuk menyembah dia. Artinya di sini bukan saja orang kaya, bukan saja orang miskin, bukan saja orang pintar, bukan saja orang nggak pintar. Semua wajib menyembah Tuhan. Kalau kita punya lebih sama seperti orang bagus, kita kasihkan persembahan untuk Tuhan. Bukan sekedar datang. Gembala itu bergegas-gegas. Dia menghampiri Yesus datang menyembah dia. Sudah bulan Desember, 2 minggu lagi memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri kita. Setahun ini kita menyembah dia. Menyembah itu bukan sekedar datang. Menyembah itu bukan sekedar berdoa.
Menyembah itu bukan sekedar bernyanyi. Menyembah itu bukan sekedar memberikan persembahan. Suatu kewajiban. Tetapi ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ada waktu, tenaga, pikiran, atau harta yang kita punya harus kita persembahkan. Ada yang dipersiapkan dalam diri kita. Ada rasa kekaguman. Ada rasa pengharapan, ada rasa pengakuan bahwa dialah Raja segala Raja. Makanya berapa bulan lalu saya katakan iman. Tanpa iman orang gak pernah kepada Allah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita datang dengan iman. Iya, pulang gereja ingin ketemu sama dia, Raja segala Raja. Katakan lihat, setelah orang Majus ketemu Yesus, setelah gembala ketemu sama Yesus, dia mendapatkan luar biasa. Dia mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Anda lihat cerita selanjutnya dalam Lukas pasal 2. Setelah dia ketemu Yesus, dia pulang dengan sukacita yang luar biasa yang sebelumnya mereka dapat. Terus dalam Matius pasal 2, dia setelah ketemu Yesus, dia dikasih jalan yang lain supaya gak dibunuh sama Herodes. Artinya apa? Ada keselamatan yang Tuhan berikan sesungguhnya. Karena dia benar-benar ketemu dengan Raja segala Raja. Ketemu dengan Juru Selamat. Akhirnya benar-benar diselamatkan si orang Majus ini. Benar-benar dapatkan damai sejahtera. Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9. Mulai ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat kelima begini. Bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, yaitu Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia dapatkan. Setelah ketemu dengan mereka mendapatkan damai sesungguhnya. Dia dapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Allah yang perkasa menyertai dia sesungguhnya. Sehingga dia nggak khawatir. Sehingga dia nggak takut. Bapak itu selamat. Pertanyaan saya. Lalu memang Tuhan seringkali katakan 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Bukan bergerak Allah yang hadir ke saat ini, mungkin berupa rohnya atau hadirat. Pertanyaan saya, saudara percaya nggak Yesus kuasa rohnya hadir di sini? Saudara percaya nggak hadirat Allah ada di sini? Percaya nggak roh Allah itu hadir di sini? Kalau dari awal sudah nggak percaya, ya akhirnya kita datang sekedar datang. Kita bernyanyi sekedar menyanyi. Kita berdoa sekedar berdoa. Kita mempersembahkan sekedar mempersembahkan. Kita melayani sekedar melayani. Tapi kalau dua orang ini, baik itu dia datang, dia tahu benar-benar Yesus itu nampak dan ada. Yang mendapatkan semuanya damai sejahtera itu. Sama dengan kita saat ini. Kalau benar-benar kita merasakan di sini ada Allah, ada Yesus, ada kehadiran, ada Roh Allah, dan kita berjumpa dengan Dia, pasti ada perubahan dalam hidup itu. Pasti ada damai dalam hati. Dia datang sebagai juru selamat. Bukan saja menyelamatkan kita untuk hidup kekal. Dia menyelamatkan perekonomianmu. Dia menyelamatkan isi keluarga. Dia menyelamatkan kesehatan. Dia menyelamatkan pekerjaanmu. Dia menyelamatkan pelayanmu. Semua diselamatkan. Kalau benar-benar kita menghadap dia, ketemu dengan dia.
ketemu itu kita bisa merasakan. Hadirat Allah itu bisa dirasakan Bapak Ibu. Bukan sepom, bukan aneh. Terasa. Kalau kita ibadah rasa hadirat Allah, terasa dalam hati itu terasa. Kalau terasa otomatis kita pulang membawa damai, sukacita luar biasa. Bawa damai otomatis di rumah juga ada damai. Di kerjaan ada damai. Nah kalau selama ini kita berkali-kali ke gereja, kita gak ada damai, berarti itu tandanya kita gak ketemu. Boten kepanggil kali Gusti Yesus, kan? Gak ketemu. Hanya duduk aja di bangku ini. Karena gak ketemu tiap minggu, gak ketemu. Terus janji Allah bagaimana? Namanya kita harus mencari dia. Dia ada di sini, persiapkan saudara ibadah pelayanan khusus. Orang Majus yang mempersiapkan dengan sungguh-sungguh bekalnya, keledainya, untanya akan dinaiki, dia persiapan. Gembala dia bergegas-gegas, dia tinggalkan gembala ini. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia percaya akan kita sudah raja segala raja. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudah 1 tahun. Dan sudah berapa tahun sudah jadi orang Kristen? Pernahkah saudara menyembah Yesus? Sekali lagi bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar berdoa sambil menangis, bukan. Kalau saudara menyembah, saudara merasakan hadirat Tuhan itu sesungguhnya. Itu yang nanti akan dipulihkan. Itu nanti dapat selamat. Orang manusia diselamatkan, gembala dipulihkan. Bagaimana dengan kita? Kita nggak usah lihat orang lain. Ya diri kita koreksi selama 1 tahun ini. Kalau Mas Budi ngomong evaluasi tentang apa itu jadwal, apa tema-tema itu. Tapi kita evaluasi diri kita saat ini. Selama 1 tahun ini. Oh, belum ada perubahan, belum ada pemulihan. Ya mungkin kita lihat. Mungkin aku datang ke sini tapi nggak ketemu sama Yesus. Ketemu mbak tombol, ketemu mbak tempat aja. Mari. Kita mau datang di sini ketemu Yesus itu. Sembah dia. Jangan terganggu dengan HP itu. Gembala itu domba ditinggalkan. HP itu mengganggu. Kalian bisa menyembah Tuhan, taruh HP ini. Pekerjaan kalian mengganggu soal penyembah Tuhan, taruh itu sebentar, tinggal. Hartamu mengganggu, persembahan buat harta. Apa yang sudah berikan buat Tuhan saat ini? Tuhan gak minta nyawa kita. Tuhan yang minta saat ini agar bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Itu saat ini akan zaman itu. Tangga udah diberi, orang pasti tahu tangganya, ditutup tangga itu bintang itu. Diikuti tangga itu, oh kesana, oh di sana, dan dia ketemu Yesus. Dan saat ini tanda akhir zaman diberikan seperti ini. Perang, bencana, penyakit. Udah diberikan, nanti sampai waktunya dia datang. Kalau kita nggak menyenangkan sama Tuhan, hilang keselamatan kita. Apa orang Kristen pasti diselamatkan? No. Firman Tuhan kata yang diselamatkan itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga melakukan yang ditinggal. Anda lihat perumpamaan 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Anda lihat yang dikasih talenta itu, si dikasih ketolongan nggak kerjakan, kan nggak selamat. Jangan ngomong keselamatan itu kehendak. Dan ingat keselamatan itu nggak nunduk pribadi, lepas pribadi. Saya seorang hamba Tuhan, istri dan anakku tergantung dia sendiri, bukan tergantung dari saya. Kalau dia nggak setia sama Tuhan, nggak nurut firman Tuhan, jauhilah. Nggak, urusan pribadi keselamatan. Makanya menyembah Tuhan juga urusan pribadi. Bukan nurut, bukan ikut-ikutan, tapi urusan pribadi. Bagaimana pribadi kita saat ini datang menghampiri dia, menyembah dia dengan sungguh-sungguh.
Bukan sekedar berdoa di gereja, bukan sekedar menyanyi, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar mempersembahkan, tapi berubah. Ada rasa takut, ada rasa mengagumi, ada rasa mengharapkan, ada ingin rindu ketemu dengan Yesus ini. Orang Majus jauh-jauh dia tempuh, dia nggak capek, dia nggak lelah pada hari-hari dia berangkat dari rumahnya. Gembala bergegas-gegas. Saudara, tanda ini, gambar ini mengusik saya. Dan saat ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkan apa? Itu menyembah Dia. Tuhan nggak minta harta, tapi Tuhan minta bagaimana hatimu menyembah Tuhan. Jangan ngomong, oh Tuhan melihat hatimu, ya. Benar Tuhan melihat hatimu. Apakah benar hatimu menyembah Tuhan? Cara lain tegur, oh penting hatiku. Apakah benar hatimu? Kalau benar hatimu ada perubahan dalam hidup, ada keselamatan dan damai dalam hidup. Dan kalau saat ini sudah merasakan gak ada damai dalam hidupan kita, cari dia. Raja damai itu. Ini raja damai. Yesaya dikatakan, cari dia. Sebab apa dalam harus katakan damai sejahtera aku berikan, damai sejahtera aku tinggalkan. Untuk siapa? Untuk orang percaya. Untuk saudara dan saya. Dia raja damai. Kalau kita ingin lebih damai sesungguhnya dalam hidup kita, mari saat ini sebentar. Kita akan masih mencari waktu untuk menyembah Tuhan saat ini. Kita nggak main-main lagi, kita datang menyembah Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Buka hati, tinggalkan beban. Gembala tinggalkan domba-dombanya. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan sanak kandangnya. Dia hidup Yesus. Mari kita tinggalkan semua beban kita, pikiran kita, persoalan kita. Saat ini kita dapat menyembah Tuhan. Amin. Siap saudara? Saat ini siap menyembah Tuhan? Siap. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Bermusik. WR singer silakan Pak. Buka hati. Syadda takara ya lama sampai takara ya. Dia lama-lama susah. Dia datang sebagai raja damai. Dia datang sebagai juru selamat. Menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan ekonomimu, menyelamatkan kesehatan. Dia datang memberikan damai. Kalau kau bertemu dengan dia saat ini dengan sungguh-sungguh, hampiri Allah dengan sungguh-sungguh. Syikiara lama-lama susah kita. Karena ya lama. Kita punya banyak waktu. Jangan terbatas berapa. Biar Allah. Kita sudah buka hatimu, tutup matamu. Serius sama Tuhan saat ini. Dan saya yakin, saya percaya Yesus Roh Kudus itu hadirannya ada di sini. Dengan iman saya katakan dia ada di sini. Amin. Kita mau datang menyembah. Haleluya Yesus. Ya Allah Mas. Ya Allah Mas. Ya Allah, kita pujikan pujiannya. Haleluya Yesus. Katakan mana? Keluarkan kata-kata pujilah dia kamu.
Kenapa bukan sebenarnya? Moga benar kita datang saat ini. Anda lihat orang maju, sudah lihat orang gembala. Enggak sebenarnya sebagai orang biasa seperti gembala, orang nggak mampu, orang yang nggak berapa pintar, atau sebaliknya nggak orang pintar, orang kaya. Mari kita datang sama-sama menyembah. Amin. Dari awal kita muncul pujian. Mari kita sampai berdiri. Jangan diam sebelum kau merasakan sampai kau merasakan yang dia ada di sini. Ya Allah, sampai kau merasakan ya Kita
memberikan sukacita. Dan kami pada siang ini Tuhan, kami memperoleh berkat yang luar biasa daripada Engkau. Kehadiran-Mu dalam hidup kami mengubah segalanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian, dalam sembah ada mujizat yang terjadi. Ada kekuatan yang luar biasa terjadi. Kalau saat ini kami lihat untuk saudara-saudara kami dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, maka saat ini kami yang berseru memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Kau melampaui segalanya. Kau sanggup menjamah dan Kau sanggup memegang setiap kehidupan anak-Mu. Mujizat-Mu boleh nyata. Berkat-Mu Kau curahkan. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sedang menyampaikan isi hati-Mu. Biar Kau tambah-tambahkan nikmat-Mu dan Kau pakai dalam pelaksanaan pekerjaan. Terima kasih Bapak. Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Kami bersyukur sekali lagi. Hanya karena Engkau kami boleh ada sampai sekarang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya.